Assalamualaikum Prof. Darto. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Arsoyo. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pemirsa TV USM atau USM TV kehadiran kerawan pakar lingkungan yang sekaligus Ketua Pembina Yayasan Al-Undip Profesor Sudarto Amin. PhD PhD. Dan di samping beliau ini ada anggota pembina Yayasan Al-Undip. Beliau sudah pengalaman banyak di Jakarta sebagai anggota dewan, kemudian wakil rektor 3 USM, dan sekarang sebagai anggota pembina Yayasan Al-Undip, Bapak Insinyur Suharsoyo IPU. Selamat datang di USM TV Talkshow. Alhamdulillah pada hari ini kita sebentar lagi akan merayakan ulang tahun USM yang ke-36, Prof. Iya. Insya Allah bulan Juni. Ini mohon hal-hal apa yang bisa disampaikan dari yayasan terkait dengan visi misi USM mencerdaskan anak bangsa, di mana USM ini berperan dalam dunia pendidikan. Hal-hal apa saja yang bisa diekspor USM ke depan untuk bagaimana menghasilkan SDM atau sumber daya insani yang bisa bermanfaat ke depan untuk bangsa Indonesia. Monggo Prof. Darto. Ya, pertama kali terima kasih atas kesempatannya. Dan saya kira kita semua menyambut hari ulang tahun USM yang ke-36 setelah kemarin bersama-sama merayakan lustrum yang ke-7 ya. Iya, beres Prof. Ya, ini yang ke-36. Saya kira usia 36 itu kalau manusia itu sudah menjelang dewasa ya, karirnya itu menjelang bagus baik-baiknya. Dan saya kira sudah banyak capaian yang diraih oleh USM. Di samping kita bangga bahwa perguruan tinggi kita itu, di mana yang menjadi badan penyelenggara adalah Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di Kota Semarang dan nomor 2 di Jawa Tengah setelah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita bangga dengan hal itu, namun juga tetap harus berprestasi begitu. Jadi kalau bicara tentang lulusan, maka kita harus senantiasa berusaha agar lulusan kita itu memenuhi prinsip yang disebut sebagai relevan ya, memenuhi kebutuhan dari pengguna. Itu harus, sehingga lulusan kita itu dengan mudah bisa terserap di pasar kerja. Kemudian yang kedua adalah kualitas, mampu bersaing baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, yang insya Allah nanti dalam perjalanannya akan mampu bersaing di tingkat global gitu. Nah, di samping itu yang tidak bisa dilupakan juga adalah output kita itu kan, luaran kita bukan hanya lulusan, tetapi juga produk-produk dalam bentuk iptek gitu ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus bisa digunakan untuk mengatasi persoalan bangsa, mengatasi persoalan yang dihadapi oleh kota, oleh provinsi, oleh nasional. Di antaranya misalnya yang sudah diterapkan itu yang disebut sebagai pipa resapan. Itu bentuk inovasi untuk mengatasi banjir di Kota Semarang. Itu salah satu hal. Saya kira banyak yang dihasilkan oleh USM, ada robot, ada produk-produk yang lain. Yang ketiga adalah kita tidak boleh melupakan bahwa USM ini menjadi perangkat bangsa gitu. Jadi mahasiswanya kan dari berbagai daerah, provinsi, kabupaten, kota, sehingga menjadi simpul persatuan bangsa, menjadi perekat kebangsaan gitu. Dan juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita itu, korupsi yang lagi marak, kemudian banjir, tanah longsor, perubahan iklim itu menghendaki uluran tangan dari perguruan tinggi, diantaranya adalah USM. Terima kasih Prof. Tadi menarik nih Prof, yang terkait salah satu dosen USM karyanya diakui oleh Pemkot Kota Semarang, dipakai untuk mengatasi banjir tadi, yang pipa resapan. Itu boleh
dijabarkan Prof, mungkin dari fakultas apa, kemudian selama ini Iya. sudah di mana saja kira-kira? Jadi kan kalau selama ini dalam mengatasi banjir itu kan ada sumur resapan ya. Iya. Sumur resapan biopori itu temuan yang dilakukan oleh teman-teman teknik sipil. Nah, Pak Edi ya, Pak Edi Pak Susilo. Edi Susilo itu kan baru saja selesai menempuh program doktor di Undip dengan bimbingan Prof. Suripin. Itu yang punya gagasan namanya memanen air hujan. Jadi jangan sampai air hujan yang melewati rumah kita, kantor kita, instansi kita itu dibiarkan mengalir ke bawah yang akumulasinya kemudian menjadi banjir gitu. Dipanen melalui sumur resapan, biopori. Nah, si Pak Edi ini atas bimbingan Prof. Suripin dari Undip itu menciptakan inovasi gitu. Pipa resapan, jadi air hujan yang mengalir dari talang gitu ya, dari talang rumah kita, kemudian kantor, itu dialirkan melalui pipa. Pipa itu ditanam di dalam tanah. Pipa itu ada lubang-lubangnya begitu sehingga dia keluar begitu. Lebih efisien katanya dibanding dengan sumur resapan. Jadi itu bentuk inovasi. Inovasi itu ada kebaruan, tapi juga lebih handal daripada yang selama ini ada gitu. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id. Setelah masuk ke web, kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, login akun kalian, isi data lengkap dan nilai raport. Kemudian upload berkas raport dan ijazah, terus pilih program studi, kelas, lalu klik daftar mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 085 6400 12229. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream
creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Artinya USM memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa, Betul. permasalahan yang dihadapi pemerintah itu. Betul, ya. Oke, terima kasih Prof. Darto. Mungkin ini ke Pak Suharsoyo, selaku tim pembangunan juga. USM ini banyak fasilitas, Pak Suharsoyo, ada kolam renang, ada gor, ada auditorium, ada kantin, dan sebagainya. Mungkin harapan Bapak terhadap fasilitas yang ada, yang sudah dibangun ini, masa USM apakah bisa mengoptimalkan, memaksimalkan? Mungkin ada harapan-harapan tertentu, ada hal-hal yang bisa disupport oleh yayasan terkait dengan ini. Ya, terima kasih Pak Saiful. Jadi menyangkut tugas kami sebagai Ketua Tim Pembangunan, sejak Prof. Muladi dulu menugaskan kepada kami, memang kampus ini bertambah sejak masjid itu, waktu itu masih 100 meter, sekarang sudah luasannya hampir 2000 meter persegi, dan menjadi kebanggaan kita. Kemudian tambah gedung parkir 1, di mana tadinya itu lapangan basket, menjadi gedung parkir 3 lantai, lantai keempatnya menjadi tempat latihan basket. Bahkan Pak Wali Kota menyampaikan itu lapangan basket tertinggi di Universitas Semarang. Dan ini keren ini di USM nih Pak. Iya, jadi pemandangannya pun indah. Jadi itu. Dan juga alhamdulillah prestasi-prestasi dari adik-adik mahasiswa itu, Prof, itu juga berhasil menjadi juara 1 kemarin di Unika, dan banyak capaian-capaian lain. Kemudian dilanjutkan karena kita harus membangun menara yang dimana kita diwawancara ini, pusat untuk TV USM ini, itu harus memindahkan dulu untuk parkiran mahasiswa yang pada waktu sebelum pandemi itu offline ya, sampai lebih dari 6.000. Itu harus kita siapkan dulu, sehingga Prof. Muladi minta supaya disiapkan lebih dulu gedung parkir 2 yang alhamdulillah dalam waktu kurang dari 4 bulan
sudah bisa berdiri, parkir 2 dengan 6 tingkat, menampung 4.600 sepeda motor. Dengan demikian lantai 1 bisa kita isi untuk kantinnya yang tadinya 9 menjadi 24, dan di atas sendiri lantai 7 dan 8 itu untuk kafe. Nah, ini ya merupakan kebanggaan kita dan juga tempat berkumpul berbagai pihak di luar Universitas Semarang sering menggunakan kafe Arhawan itu, dan sangat dikenal oleh masyarakat di Semarang. Dan selanjutnya kita membangun gedung menara USM ini yang diberi nama gedung Prof. Muladi, Profesor Dr. Muladi SH. Nah, dengan demikian kita sudah bisa membangun. Kebetulan terjadi pandemi sehingga ada online selama lebih dari 2 tahun, sehingga kita bisa menyelesaikan ini dengan baik, gitu ya. Tidak buru-buru berlomba dengan mahasiswa yang datang. Tapi setelah ini selesai, sekarang sudah mulai offline. Nah, ini kebetulan sekali begitu banyak mahasiswa kita. Tadi Prof. Darto mengatakan kita nomor 1 di Semarang, nomor 2 di Jawa Tengah terbanyak. Alhamdulillah sekarang parkirnya juga lancar, kemudian juga tempat-tempat kuliah sebagai fasilitas yang diberikan oleh yayasan kepada universitas juga berjalan secara baik. Nah, tinggal sekarang bebenah pada gedung-gedung yang lama, dan Prof. Darto ini sebagai ketua pembina adalah ahli lingkungan. Tentu Prof. Darto minta supaya taman kita juga ditambah. Taman USM ini sudah mengurangi utang kita terhadap ruang terbuka hijau yang tadinya hanya 7,5 bisa mencapai 14,5 sekarang. Beliau masih minta supaya saya mengatur bagaimana membenahi gedung-gedung yang lama itu diperbaiki, tapi juga ada ruang terbuka hijau. Ya, mohon doa restu lah semua pihak supaya ini juga bisa menjadi lebih baik. Demikian. Terima kasih Pak. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id. Setelah masuk ke web, kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, login akun kalian, isi data lengkap dan nilai raport. Kemudian upload berkas raport dan ijazah, terus pilih program studi, kelas, lalu klik daftar mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 085 6400 12229. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
Fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya! USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Adanya fasilitas misalkan lapangan basket untuk mahasiswa. Buktinya mahasiswa kita, walaupun kita kampus swasta, ternyata kemarin tidak hanya juara di Unika, kemudian di Akpol, bahkan sampai Liga Mahasiswa Nasional juara satu. Nah, ini membanggakan kita, untuk teman-teman mahasiswa kita, artinya membanggakan. Artinya dengan fasilitas yang ada dari pihak kampus, pihak yayasan, ini memberikan dampak yang luar biasa bagi prestasi mahasiswa. Kemudian yang terakhir ini kita punya media baru, USM TV, baru launching kemarin waktu USM bersolawat, dan ini bisa dinikmati di Jateng 1, bahkan melebihi Jateng 1 nih, sampai Sragen, Temanggung, kemudian Jepara, Pati Kota. Artinya ini bisa untuk tidak hanya mempromosikan USM, tetapi bisa karya-karya USM, kayak tadi hasil karya dari Pak Edi, kemudian dari mahasiswa USM nanti punya karya robot dan sebagainya. Harapan Prof. Darto terhadap keberadaan USM TV ke depan nanti bagaimana, Pak? Ya, dalam pandangan saya, TV itu kan media yang sangat efektif ya, selalu ditonton oleh banyak orang. Nah, semoga USM TV ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya adalah menjadi salah satu media yang favorit, yang selalu ditunggu begitu. Karena itu maka diperlukan kreativitas inovasi
agar TV ini menjadi pilihan bagi masyarakat. Kalau sudah demikian, maka fungsi TV itu bukan hanya searah gitu, menjadi media untuk diseminasi informasi kita tentang apa yang kita lakukan, menjadi media promosi, tetapi juga menjadi media kita mendengarkan dari masyarakat, feedback gitu ya. Jadi kalau ada dialog seperti ini, mungkin bisa audiens itu bisa menyampaikan, menjadi bagian ikut berpartisipasi di dalam diskusi ini. Pandangan mereka tentang USM ini, pandangan mereka tentang pendidikan, pandangan mereka tentang fasilitas gedung-gedung kita. Jadi saya kira timbal balik ya, bukan hanya kita, tapi kita juga mendengarkan kebutuhan mereka sehingga bisa bertemu antara kita dengan masyarakat. Mungkin Pak Arsoyo bisa nambahin harapan ke depan terkait dengan adanya USM TV ini. Kita ketahui bersama bahwa TV komunitas di dunia pendidikan di kampus ini di Indonesia baru ada beberapa, Prof. Gunadarma, Unila, Brawijaya, sama USM. Yang lain negeri. Kita satu-satunya swasta ya. Sama Gunadarma ini, sama satu SMK di Pontianak itu. Wow. Jadi ini termasuk keren ini. USM sudah berani mengawali punya media siaran digital di Semarang, insya Allah yang komunitas baru USM. Pak Arsoyo mungkin minta tanggapannya. Saya hanya menambahi satu hal, Pak Saiful. Kecuali USM ini membanggakan punya USM TV, saya kira satu-satunya yang punya TV dan punya radio di USM. Ya, selain semua ada yang punya radio saja, ada yang punya TV saja. Oh, iya. Tapi kalau yang dua-duanya saya kira sangat baru USM ya Pak. Iya. Nah, harapan kami menambahi apa yang disampaikan Prof. Darto, saya kira Ketua Pembina dan Ketua Pengurus sudah menetapkan USM TV ini ada di lantai 10. Itu jangan hanya diterima begitu saja. Ini ada maknanya dan juga ada harapannya. Apa Pak maknanya ini? Maknanya adalah ini adalah lantai tertinggi di mana bisa melihat 360 derajat Semarang. Kota Semarang. Kota Semarang. Yang kedua juga pemandangannya indah. Di atas kita persis atau di samping kanan kita persis itu ada kolam renang. Ada juga tempat untuk teater, ya, penampilan UKM untuk menyampaikan kemampuannya. Itu jangan sampai tidak diserap oleh TV USM. Jadi bikinlah suatu acara-acara yang menarik dan rutinitas dari UKM-UKM itu dijaga sehingga ini bermakna untuk kepentingan kita untuk meningkatkan mahasiswa, tapi juga seperti pesan Prof. Darto juga feedback dari masyarakat. Dan tolong kalau bisa juga Mbak Ita, wali kota kita itu disapa, bikin acara yang khusus pada beliau sehingga beliau sebagai pimpinan kota itu bisa bersinergi, berkolaborasi, aksi dengan USM TV. Saya kira siap Pak Arsoyo. Nanti kita agendakan. Sudah kita rancang draft planning USM TV. Sugeng Dalu Bu Ita tadi yang masukkan Mbak Ita. Jadi biar anak-anak milenial juga senang USM TV juga. Apalagi kita bisa kolaborasi dengan nanti anak-anak milenial yang inspiratif. Artinya keberadaan USM TV, keberadaan USM ini bisa menginspirasi generasi-generasi muda untuk bisa berkarya, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa. Itu Prof. Matur suwun, waktunya sudah rawuh di studio USM TV lantai 10 gedung Menara USM Profesor Dr. Muladi. Semoga Prof. Darto yang hari ini tadi syukuran tumpungan ulang tahun atau milad diberikan keberkahan umur, Prof. Amin. Tambah umurnya panjang, keberkahan umurnya Prof. Darto sebagai berkah manfaat fitun hatal akhirah, Prof. Amin. Tadi kita habis doa bersama untuk syukuran Prof. Darto yang ke berapa nih? 40 atau berapa? Rahasia. Terima kasih Pak Arsoyo atas kesempatannya. Matur nuwun sangat. Semoga kita berdoa semoga USM semakin jaya dan mohon bisa untuk menyampaikan karena tagline-nya USM TV itu semakin jaya. USM TV semakin jaya gitu. Kalau USM kan jaya, USM TV semakin jaya. Monggo
Prof. Darto sama Pak Arso bisa Iya. bareng-bareng saya nanti deh. USM TV Semakin jaya. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id. Setelah masuk ke web, kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, login akun kalian, isi data lengkap dan nilai raport. Kemudian upload berkas raport dan ijazah, terus pilih program studi, kelas, lalu klik daftar mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 085 6400 12229. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely,
freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.